Ya, selamat pagi semuanya. Bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Ya, saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan rasional. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persamaan irasional. Dari namanya sudah jelas, di situ ada kata persamaan, berarti pasti dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya kan? Kemudian irasional, apa itu irasional? Yang jelas dari namanya sudah terlihat bahwa irasional itu adalah lawan dari rasional. Nah, kemarin kalau rasional itu bisa dinyatakan dalam A per B, di mana A dan B-nya bilangan bulat, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu rasional. Nah, kalau irasional itu lawannya dari rasional, ya. Maka tidak bisa dinyatakan dalam A per B, A dan B bulat, tidak bisa. Nah, untuk irasional di sini saya akan banyak menggunakan bentuk akar ya. Makanya saya akan mulai dari sini. Sebelum masuk ke persamaan irasional sendiri, kita coba mengingat untuk akar dari min 16 itu ada 3. Kalau tidak ditulis seperti ini, berarti ini artinya adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari min 16 itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada bilangan berapapun yang jika dikuadratkan itu sama dengan min 16. Karena kalau dikuadratkan itu sudah pasti harus, kalau bilangan negatif dikuadratkan sudah pasti harus nilainya positif, ya. Nah, kemudian yang kedua, saya mau tanya kalau akar 4. Akar 4 itu berapa sih? Akar 4 itu plus minus 2. Kenapa plus minus 2? Karena kalau 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 4. Dan min 2 kalau dipangkatkan 2 juga sama dengan 4. Makanya dikatakan plus minus 2. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 27. Berapa akar pangkat 3 dari 27? Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 kalau dipangkatkan 3 itu sama dengan 27. Bisa ya? Kemudian saya ulang lagi akar pangkat 3 dari min 8. Bisa nggak ini kalau akar pangkatnya ganjil dari sebuah bilangan negatif, bisa nggak dicari? Bisa. Jawabannya adalah min 2. Kenapa min 2? Karena min 2 dipangkatkan 3 itu min kali min kali min sudah pasti negatif. 2 pangkat 3 8. Nah, ini kita akan mengingat kembali dulu mengenai bilangan berpangkat. Maka syaratnya kalau ada akar pangkat n dari A, ini harus memenuhi syarat bahwa A-nya harus lebih besar sama dengan 0 jika n-nya genap. Lihat tadi, akar min 16 tidak ada, ya kan? Karena alasannya tadi ya. Kemudian kalau n-nya genap, ini si A-nya harus lebih besar sama dengan 0. A itu adalah bilangan yang dicari akarnya. Nah, kalau di sini n-nya ganjil, ini adalah A-nya bebas untuk n ganjil. Ya. Jadi tolong diperhatikan perbedaan di situ. Nanti kalian perhatikan akar pangkatnya itu ganjil atau genap. Kalau genap ya berarti ikutin aturan yang ada bahwa bilangan yang dipangkatkan harus lebih besar sama dengan 0. Kalau ganjil ini bebas. Ya, dua hal ini yang perlu kalian perhatikan. Kemudian
Ini adalah mengulang kembali sebelum kita masuk ke persamaannya, ya. Kemudian bentuk akar ini sebenarnya apa sih bentuk akar? Bentuk akar itu sebenarnya adalah pangkat. Pangkat apa? Pangkat pecahan. Akar pangkat n dari a pangkat n ini kalau dinyatakan dalam pecahan menjadi a pangkat n per n. Nah, tadi yang saya bilang, bentuk akar itu sebenarnya adalah pangkat pecahan, ya. Maka ini kita menggunakan sifat ini yang ketiga ini, bahwa akar pangkat n dari a pangkat m adalah a pangkat m per n. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan-persamaan irasional, ya. Nah, tolong itu diperhatikan dulu, nanti kemudian saya berikan contoh-contoh soalnya. Baik, kemudian perhatikan contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah akar dari x plus 4 sama dengan 5. Nah, ini penyelesaiannya harus kalian perhatikan dulu. Di sini tadi artinya pangkat berapa? Pangkat 2. Akar pangkat 2 kalau tidak ditulis. 2 ganjil atau genap? Genap. Maka ikutin aturan dulu bahwa a harus lebih besar sama dengan 0. Itu syaratnya. A-nya itu siapa? Bilangan yang di dalam akar. Di sini siapa yang di dalam akar? X ditambah 4. Nah, ini harus diperhatikan dulu syaratnya. X ditambah 4 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih besar sama dengan min 4. Ini syarat, ya. Kemudian yang berikutnya, akar pangkat x plus 4. Tadi yang saya bilang bahwa bilangan bentuk akar itu adalah pangkat pecahan. Maka ini kalau dinyatakan dalam pangkat pecahan menjadi x plus 4 pangkat 1 per 2 sama dengan 5. Nah, bagaimana kita menghilangkan pangkat pecahan ini? Kalau pangkat pecahan ini bisa dihilangkan dengan cara adalah kuadratkan kedua ruas. Nah, ini kalau dikuadratkan kedua ruas, maka bentuknya ini menjadi akar x plus 4. Saya kembalikan ke bentuk akar. Harus dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, ini kalau dikuadratkan berarti pangkat setengah dikalikan pangkat 2. Jadi kalian ingat kembali bahwa bilangan berpangkat yang dipangkatkan ini pangkatnya dikalikan. Nah, ini juga sifat ini kita pakai. Pangkat setengah dipangkatkan 2. Berarti setengah kali 2 adalah 1, ya. Maka ini menjadi x plus 4. 5 pangkat 2, 25. Nah, x-nya berarti 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Nah, kalian harus cek dulu apakah betul penyelesaiannya ini. Tadi kita lihat syarat pertama. Syarat pertama, x-nya yang didapat harus lebih besar min 4. Ternyata dapatnya 21. Berarti memenuhi enggak? Ya, betul memenuhi, ya. Jadi sudah dapat x 21, ternyata 21 itu lebih dari min 4. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 21. Nah, ini penyelesaian dari contoh yang pertama. Silahkan boleh diperhatikan dulu langkah-langkahnya. Nanti saya berikan lagi contoh yang berikutnya. Baik, kemudian perhatikan contoh yang kedua, ya. Akar pangkat 3 dari 2x min 1 sama dengan 3. Perhatikan ini akar pangkatnya adalah ganjil. Kalau ganjil ada syarat tidak? Tidak ada. Jadi ganjil bisa berlaku untuk yang di dalam akar ini bisa positif, bisa negatif, bisa 0, ya kan? Nah, karena tidak ada syarat apapun, maka ini artinya pangkat berapa? Pangkat 1/3.
sama dengan 3. Nah, supaya menjadi pangkat 1, jadi intinya itu adalah dari bentuk ini kalian ubah menjadi pangkat 1. Supaya menjadi pangkat 1, maka bukan selamanya harus dikuadratkan, tetapi ini menjadi dipangkatkan 3. Ini pangkat 1/3, ini kedua ruas saya pangkatkan 3. Nah, kembali lagi supaya ini menjadi pangkat 1 ya. Karena 1/3 dikali 3 menjadi 1, sehingga ruas kirinya tinggal 2x min 1. Ruas kanannya perhatikan, 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Ininya pindah jadi 2x sama dengan 28, x-nya ketemu 14. Kalau ditanya penyelesaian boleh sampai di sini saja, atau kalau mau ditulis dalam hitungan penyelesaian adalah 14. Nah, ini contoh yang kedua. Saya sengaja mengambilkan untuk yang akar pangkatnya adalah ganjil. Nanti kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang perhatikan contoh yang ketiga ya. Dua-duanya dalam bentuk akar, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Tetapi kita lihat ini akar pangkat 2. Syaratnya dulu, syaratnya berarti bilangan yang di dalam tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Siapa itu? Yang pertama adalah ini, 2x min 6 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x harus lebih besar sama dengan 6, x harus lebih besar sama dengan 3. Itu yang pertama. Yang kedua, oh yang ruas kanan juga bentuk akar, berarti tetap harus diperlakukan syarat yang sama, x plus 1 lebih besar sama dengan 0, x harus lebih besar sama dengan min 1. Nah, nanti bilangan yang didapatkan, penyelesaian yang didapatkan itu harus memenuhi syarat ini. Nah, lalu sekarang langkah berikutnya adalah kita selesaikan. Supaya akar pangkat 2-nya itu hilang, maka keduanya harus kita pangkatkan 2 atau dikuadratkan, sehingga didapatkan akar 2x min 6 sama dengan akar x plus 1. Ini kedua ruas kita kuadratkan, sehingga didapatkan 2x min 6 sama dengan ini x plus 1. Nah, kemudian variabel x-nya kita gabungkan. Berarti 2x dikurangi x, ya kan? Ini 1 ditambah 6. Ini x sama dengan 7. Nah, x yang didapat itu adalah 7. Kita cek dulu, apakah 7 lebih besar dari 3 dan min 1? Betul ya, karena 7 lebih besar dari 3 dan min 1, berarti sudah memenuhi penyelesaian. Jadi x-nya, penyelesaiannya adalah x sama dengan 7, bukan x sama lebih besar min 3 dan lebih besar min 1 ya. Karena lebih besar 3 dan min 1 itu hanya sebagai syarat awal saja ya. Jadi yang merupakan penyelesaiannya adalah x sama dengan 7. Ya, nah sekarang perhatikan contoh yang keempat. Akar 2 plus x kuadrat sama dengan x min 1. Syaratnya dulu, berarti 2 ditambah x kuadrat lebih besar sama dengan 0. X kuadrat lebih besar sama dengan min 2. Ada nggak itu? Kok x kuadrat lebih besar min 2? Padahal semua bilangan berapapun kalau dipangkatkan 2 itu pasti positif. Berarti memenuhi nggak? Ini pasti akan lebih besar min 2. Ya pasti, ya kan? Mau bilangan negatif, mau 0, mau positif, kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya pasti positif. Nah, karena hasilnya pasti positif, berarti ini pasti terpenuhi nggak? Pasti. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lihat, kuadratkan kedua ruas. Nanti kalau kalian sudah bisa, langkah ini bisa dihilangkan. Langkah ini untuk menguadratkan ini bisa dihilangkan. Maksudnya bagaimana? Nah, ini sekarang ini kita kuadratkan, berarti menjadi 2 ditambah x kuadrat sama dengan
X min 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini dikuadratkan langsung akarnya hilang. Di sini langsung dalam bentuk kuadrat. Maka 2 ditambah X kuadrat. Ini kita kuadratkan X kuadrat min 2X ditambah 1. Nah, kemudian kita gabungkan. Berarti X kuadrat min X kuadrat plus 2X plus 2 min 1 sama dengan 0. Jadi yang ruas kanan kita bawa semua ke kiri ya. Ini ada X kuadrat, ada min X kuadrat. Kemudian 2X 2 min 1 adalah berapa? 1 sama dengan 0. X-nya 2X sama dengan min 1, berarti X-nya adalah min setengah. Nah, nanti kita bisa melihat apakah betul kalau X-nya min setengah ini terpenuhi. Kalian boleh cek dengan mengganti nilai X-nya itu menjadi min setengah. Boleh saya bantu untuk pengecekan ya. Ini pengecekannya. Kita ganti X-nya dengan min setengah. Berarti yang ruas kiri menjadi akar 2 plus min setengah kuadrat. Apakah betul? Jadi diberi tanda seperti ini. Ini artinya apakah benar menjadi min setengah min 1? Ya kan? Karena ini X-nya kita ganti min setengah. Min setengah kuadrat berapa? 1/4 ya. Berarti ini 2 ditambah 1/4. 2 ditambah 1/4 itu berapa? 2 itu kan 8/4 ya. 8/4 ditambah 1/4 berarti 9/4. Apakah betul sama dengan min 3/2? Ini akar 9-nya adalah 3, akar 4-nya adalah 2. Di sini bisa juga plus minus 3/2. Apakah betul sama dengan min 3/2? Nah, sekarang kita cek. Oh, ini plus minus, berarti bisa plus bisa min. Maka ini benar, ya kan? Nah, sehingga betul bahwa penyelesaiannya itu adalah X sama dengan min setengah. Ya, ini adalah beberapa contoh yang saya berikan untuk materi kita yang berikutnya ini, yaitu tentang persamaan rasional. Ya, saya berharap kalian bisa memahami langkah demi langkah, kemudian tipe-tipe soal yang sudah saya berikan sebagai contoh. Nah, itu belum cukup, karena yang saya bilang belajar matematik harus pandai-pandai atau rajin-rajin untuk berlatih ya. Maka saya kasih, setelah kalian memperhatikan contoh-contoh ini, saya kasih latihan soal dari buku cetak. Nanti silakan dicoba dikerjakan ya. Dikerjakannya itu di mana? Dikerjakannya pokoknya yang jelas pekerjaan itu nggak hilang. Jadi kalian simpan. Mau pakai buku silakan, mau pakai kertas bekas silakan, tapi dibendel gitu ya. Sehingga nanti suatu saat kita cek itu punya kalian tidak hilang ya. Nah, saya akan ambilkan soal dari buku cetak supaya kalian juga di rumah buku cetaknya juga pakai ya. Nah, ini adalah soal-soal yang saya pilih dari halaman 71, bagian A dan bagian B nomornya sudah tercantum di sini ya. Nah, ini yang bagian B itu memang soalnya pilihan ganda. Tetapi saya berharap pilihan ganda pun kalau tanpa ada proses itu tidak akan ketemu hasilnya, kecuali kalian nembak ya. Tetapi tembakan itu tidak saya harapkan ya. Jadi saya mengharapkan kalian belajarlah untuk mengerjakan soal termasuk dengan prosesnya, langkah-langkahnya ya. Baik, kembali lagi ini silakan dicoba. Jadi untuk materi persamaan irasional ini saya anggap selesai sampai di sini. Jadi nanti kalau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan soal, silakan jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk
berkonsultasi dengan saya ya. Saya akan siap membantu kalian semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih dan kita akan bertemu dalam materi yang berikutnya. Setelah persamaan irasional berarti nanti kita akan ke pertigasamaan irasional. Terima kasih untuk semuanya dan kalian tetap sehat selalu.